kita sama Bu Rida. Hmm. Tadi sebelum saya berangkat ke sekolah tadi ya Bu Rida ya, di Iya, Pak. perjalanan tadi saya hampir saja terjadi kecelakaan pada diri saya. Pada saat saya sedang berada di perempatan jalan, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak langsung nyelonong. Akhirnya saya hampir menabrak bapak tersebut. Tentu perasaan saya pada saat itu saya menjadi merasa bagaimana begitu Bu. Jadi saya sampai saat ini saya masih kepikiran Ibu. Jadi itu yang menjadi beban, yang menjadi pikiran oleh saya pada saat ini. Oh, jadi tadi Bapak Andi ada musibah sebelum berangkat ke sekolah, sehingga Pak Andi tidak nyaman, pikiran terus dengan permasalahan yang Pak Andi alami. Iya Bu. Apa tujuan Bapak berbicara atau cerita kepada saya pada siang hari ini? Dan tujuan saya bercerita pada Ibu hari ini tentu dengan saya bercerita kepada Ibu, saya bisa mendapatkan ketenangan, saya lebih nyaman, lebih enjoy di dalam kegiatan pembelajaran hari ini di sekolah. Tidak terbawa lagi rasa-rasa kesal yang ada tadi di perjalanan. Ya. Semoga kita bisa ya Pak ya memecahkan permasalahan yang sedang Bapak hadapi pada saat ini dan tidak akan menjadi pikiran ya Pak sehingga Bapak merasa nyaman. Nah, jadi di sini Bu, saya nanti berharap setelah saya bercerita dengan Ibu, saya mendapatkan ketenangan karena Ibu telah mendengarkan keluh kesah saya pada hari ini. Ya, semoga dengan kita berpikiran membuat Bapak merasa tenang ya Pak. Iya. Setelah Bapak berbicara ini, iya Bu. apa yang Bapak rasakan? Nah, jadi setelah saya mengalami permasalahan tadi, tentu saya harus berpikiran jernih ya Bu ya. Saya juga harus berpikir apa tadi yang menyebabkan saya bisa terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian saya juga harus lebih berhati-hati lagi ke depannya untuk berkendara tersebut, harus memperhatikan kiri kanan, kemudian saya harus juga menjaga kecepatan dari kendaraan yang saya tumpangi tersebut, Ibu. Iya, berarti Bapak tujuan kita berbicara hari ini yaitu mendapatkan solusi ya Pak, sehingga Bapak nanti bisa bertanya nyaman, tidak berpikiran terus-menerus atas apa masalah yang Bapak hadapi ya. Iya Bu. Jadi selanjutnya apa yang Bapak lakukan supaya kejadian yang menimpa Bapak tadi tidak terulang kembali? Oke Ibu, tentu dengan kejadian yang sudah terjadi tadi pagi itu, saya menyadari bahwa saya melakukan sebuah kesalahan. Tentu saya harus introspeksi diri saya, Ibu. Kemudian saya harus lebih berhati-hati dalam berkendara. Kemudian pada saat
di perempatan jalan saya harus melihat kiri kanan, saya harus memperhatikan lampu merah, saya harus menghidupkan bel atau klakson kendaraan saya. Kemudian saya juga harus mengurangi dari kecepatan motor yang saya miliki. Dengan demikian nanti saya bisa mengurangi apa namanya itu, mengurangi kejadian yang terjadi seperti yang saya rasakan tadi. Nah, kenapa demikian? Karena hampir saja menabrak orang. Tentu saya berpikir kalau orang ini mati saya bagaimana. Jadi oleh sebab itu saya harus lebih berhati-hati lagi ke depannya supaya saya tidak kepikiran, Ibu. Demikian, Ibu, yang solusi yang saya ambil untuk permasalahan ini. Alhamdulillah, solusi yang Bapak berikan itu sungguh sangat bagus menurut saya, Pak. Kenapa menurut saya bagus? Bagus, Pak. Yang pertama sekali, tentunya kita harus berhati-hati ketika berkendaraan, melihat kiri kanan, kalau kita menyeberang, dan menghidupkan lampu sen, ya Pak. Kita mau berbelok, yang tentunya lagi kita tentunya harus berhati-hati lagi. Iya, Ibu. Jadi dengan adanya pembicaraan kita ini tadi, Bu, saya tenang, merasa lebih lega daripada pagi tadi saat saya sampai di sekolah. Iya, ini adanya kita berkolaborasi, Pak, membuat kita saling berbagi pengalaman gitu loh, Pak. Jadi kalau kita sendiri yang memendam masalah itu tanpa berbagi sama orang lain, jadi kita kepikiran terus, Pak. Jadi merasa kita tidak tenang, nyaman gitu loh, Pak. Saya sangat merasa senang atas solusi yang Bapak berikan. Jadi untuk kedepannya bagaimana Bapak dalam berkendara? Harus bagaimana lagi Bapaknya? Ya itu, Bu, dalam berkendaraan saya harus lebih hati-hati, lebih waspada. Juga selain memperhatikan keselamatan diri saya juga harus memperhatikan keselamatan orang lain. Seperti itu, Ibu. Iya, bagus. Iya, bagus. Komitmen yang bagus itu, Pak. Tentunya apalagi ya, Pak, ya, kalau kita pagi-pagi ke sekolah itu ya, Pak, terlalu banyak kendaraan ya, Pak, maka kita harus berhati-hati. Karena di pagi hari semua orang terkejar waktu. Iya, Ibu. Jadi kapan dan gimana Pak? Bapak kapan melakukan perubahan biasanya? Bawa motornya diperhatikan, melihat arah. Nah, kapan Bapak ingin melakukan perubahan pada diri Bapak tersebut? Baik, Bu, dari solusi-solusi dari pembicaraan kita tadi tentu saya akan melakukannya secepat mungkin, Ibu, karena ini menyangkut keselamatan diri saya sendiri dan keselamatan dari orang lain. Oke, seperti itu, secepatnya akan saya lakukan. Bagus tuh Pak, lebih baik karena kebiasaan diri itu harus dilakukan ya Pak. Iya, betul Ibu. Contohnya aja ketika kita pergi sekolah harus lebih awal, berhati-hati.
dan tentunya untuk keselamatan kita dan orang lain kita harus berhati-hati tadi. Iya Ibu, seperti itu Ibu. Jadi kita harus lebih berhati-hati supaya keselamatan kita dan orang lain itu tetap terjaga. Iya Pak, karena masih ada adik kita yang menunggu di sekolah dan ada keluarga yang menunggu di rumah ya Pak ya. Iya Ibu. Dari percakapan kita ini, setelah saya mendengar cerita Bapak Andi yang tadi setelah sebelum pergi sekolah, Bapak Andi sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak Andi tersebut. Oke, Bu Rida, berarti tadi saya sudah menunjukkan bagaimana sikap-sikap saya untuk berubah kepada Bu Rida. Bu Siti Rida juga telah memberikan penguatan kepada saya. Oh, begini loh caranya supaya Bapak merasa aman, merasa tenang setelah terjadi sesuatu pada diri kita. Oke, Bu Rida, saya ucapkan terima kasih atas solusi-solusi yang sudah kita buat tadi bersama. Seperti itu, Bu Rida. Iya Pak, itu kita berkolaborasi Pak. Kita bisa bertukar pikiran. Mungkin lain kali ada permasalahan yang kita hadapi, lebih baik kita cerita kepada orang lain biar kita merasa lebih tenang ya Pak, karena kita akan menghadapi peserta didik dan keluarga ya Pak. Iya Bu Rida. Saya sangat berterima kasih loh Bu Rida. Bu Rida sudah mau mendengarkan keluh kesah saya pada siang hari ini. Iya Pak, semoga lain kali waktu kita bisa berpikiran dalam masalah peserta didik kita sendiri, kan masalah-masalah yang lain yang menonjol di pikiran kita Pak. Iya Ibu. Mungkin Pak sampai di sini obrolan pada siang hari ini. Semoga kita bertemu lain waktu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rida. Ya, sudah satu. Oke, Bu Rida, kita lanjut kepada sesi yang kedua. Saya yang bertugas sebagai coach dan Bu Rida yang bertugas sebagai coachinya. Nah, oke. Selamat pagi Bu Rida. Ya Pak. Selamat pagi Bu Rida. Selamat pagi Pak Andi. Hai, gimana kabar Bu Rida pagi hari ini? Kabar saya hari ini kurang fit Pak Andi. Jadi agak namanya Pak Andi. Oke. Iya, kurang sehat ya Bu Rida. Mudah-mudahan Bu Rida diberikan nikmat sehat oleh Allah. Ngomong-ngomong, tadi Bu Rida nelpon. Kira-kira Bu Rida mau berbicara sesuatu, kayaknya sesuatu yang penting. Kira-kira masalah apa itu Bu Rida? Sebenarnya tadi saya Andi cerita, tetapi karena Andi sibuk, jadi saya menunggu
Pak Andi untuk menerima cerita saya. Oke, Bu Rida, alhamdulillah. Sekarang saya sudah tidak ada kegiatan lagi. Saya cukup punya waktu untuk mendengarkan Bu Rida berbagi tentang permasalahan yang Bu Rida hadapi pada saat ini. Saya sangat menerima keluh kesah dari kawan-kawan supaya kita nanti bisa untuk saling dapat memecahkan permasalahan. Terima kasih. Iya, Bu Rida. Waktu untuk mendengarkan cerita saya yang sedang saya hadapi pada saat ini. Iya, Bu. Jadi kira-kira Bu Rida, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan yang Bu Rida hadapi pada saat ini? Saya sangat berharap Bapak bisa membantu saya mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi pada saat ini, Pak Andi. Oke Ibu, mungkin dengan Ibu bercerita nanti kita bisa mencari solusi-solusi atas permasalahan itu. Sekarang coba Ibu ceritakan, kira-kira masalahnya itu apa Bu? Gini, saya kan tentunya peserta saya itu Pak Andi, saya belum tahu bagaimana karakter dari anak-anak tersebut. Tapi setelah beberapa bulan saya mengajar di rumah, saya menemukan seorang murid Andi di mana murid tersebut jarang ke sekolah. Walaupun dia sakit, dia pasti saja di dalam. Nah, berarti murid Bu Rida ini jarang masuk, kemudian dia pasif di dalam pembelajaran. Kemudian kira-kira apa yang menyebabkan anak Bu Rida tersebut dia jarang masuk, dia pasif dalam pembelajarannya? Kira-kira ada apa itu Bu Rida? Ya Pak, anak saya ini jarang ke sekolah. Setelah saya bertemu sama yang lain dan orang tua dan dia sendiri, ternyata anak didik saya ini tidurnya malam, pengaruh lingkungan, main HP, sehingga membuat dia telat bangun. Dan pun di sekolah karena dia tidak masuk sehingga membuat dia banyak ketinggalan dari kehidupan. Jadi seperti itu ya Bu ya, kondisi anak Ibu Rida sekarang. Kemudian itu kondisinya di sekolah Bu Rida ya. Bagaimana dengan kondisi anak Ibu ini di rumah? Kira-kira bagaimana? Ya kalau saya melihat itu Pak Andi di rumah anak ini tidak mau mendengarkan orang tua, pulang sekolah naik motor, tidak ada melihat buku di rumah, yang parahnya kan terpengaruh lingkungan, apalagi anak tersebut berteman sama orang yang umurnya sudah melebihi dia. Iya, seperti itu ya Bu kondisinya ya Bu ya. Kemudian apa yang dapat
Bu Rida lakukan untuk membantu murid tersebut agar rajin ke sekolah, agar dia tidak pasif dalam pembelajaran? Rencana saya yaitu tentunya saya akan memanggil dia secara nyata, memberikan nasihat tentang yang membangun dia lah, memberikan nasihat yang baik untuk dirinya, berbagi apa namanya, pokoknya memberikan nasihat bagaimana anak tersebut bisa pergi sekolah seperti teman yang lain. Berarti itu ya Bu ya. Kemudian bisa jadi apa nak Bu? Memberi materi yang tertinggal. Iya Pak. Memberi yang tertinggal. Menasehati, pokoknya kita sebagai guru harus memberikan hal yang positif kepada peserta didik tadi Pak, sehingga dia tidak pasif karena pelajarannya banyak tinggal dari yang lain gitu. Dan saya berusaha menasehati anak sekolah tidurnya tidak boleh lebih dari jam 10 gitu Pak. Iya Bu Rida, apa namanya tadi, jalan keluar atau solusi yang Bu Rida berikan tadi menurut saya sudah sangat bagus Bu Rida. Semoga dengan apa yang Bu Rida apakan tadi, yang Bu Rida berikan kepada murid tadi, murid yang jarang masuk tadi, murid yang tidak pasif, mudah-mudahan dengan adanya jalan keluar tadi, anak tersebut bisa menjadi berubah ya Bu Rida. Kira-kira rencana ke depannya untuk murid tersebut bagaimana Bu Rida? Rencana saya yaitu pertama-tamanya saya memanggil anak tersebut secepatnya untuk memberikan nasihat tidak sekolah itu tidak ada gunanya karena seumuran segitu apa ilmu yang dia dapat. Nanti saya akan saya yaitu memberikan waktu luang untuk materi yang tinggal dia dan tentunya saya akan berkolaborasi bersama orang tua tersebut. Iya. Kira-kira Bu Rida, supaya ini tidak berlarut-larut ya, permasalahan anak tersebut tidak berlarut-larut, kira-kira kapan Bu Rida akan melakukan pemanggilan terhadap anak tersebut atau apa terhadap anak tersebut? Rencana saya tersebut mungkin minggu depan karena besok sudah libur, mungkin saya akan memanggil peserta didik saya itu minggu depan. Karena bagi saya lebih baik karena sekarang hanya baru beberapa bulan sekolah, tentunya masih ada waktu untuk berubah. Dan saya ini memanggilnya memberikan waktu terhadapnya semoga dan
yang terjadi pada peserta didik saya ini? Benar sekali ya Bu Rida. Lebih baik kita cepat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga tidak terjadi lagi di hari-hari berikutnya atau tidak terjadi kepada anak-anak yang lain karena terpancing oleh temannya yang satu ini. Semoga coaching kita hari ini Bu Rida bisa merubah pola pikir anak tersebut. Ya, makanya saya berterima kepada Pak Andi mendengarkan kesan saya Pak Andi kepada peserta didik saya yang satu ini Pak Andi. Mudah-mudahan cerita Bapak ini sedikit membantu pikiran saya. Bikin saya plong, lega karena sudah bercerita sama Pak Andi. Dan saya berterima kasih kepada Pak Andi yang telah memberikan waktunya kepada saya walaupun Pak Andi sibuk mendengarkan keluh saya. Oke Bu Rida, saya sangat bisa menjadi rekan untuk berkolaborasi dengan siapapun, bisa menjadi teman curhat bagi siapapun yang menginginkan hal-hal tersebut. Oke, Bu Rida, kira-kira itulah bincang-bincang kita hari ini. Semoga hasil dari bincang-bincang kita hari ini ada manfaatnya. Kemudian kita diberikan kesempatan di lain hari untuk melakukan bincang-bincang atau coaching ini lagi. Kira-kira itu Bu Rida, karena saya ada sedikit keperluan untuk keluar. Saya akhiri saja ya Bu Rida percakapan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Andi atas waktunya yang memperhatikan saya. Supaya Pak besoknya jangan Pak Andi kalau Pak Andi bercerita. Iya Bu, lain waktu mungkin ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Juga nanti bisa kita dengan teman-teman yang lain, dengan siapapun kita bisa berbagi, saling menguatkan untuk mencari suatu solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Iya Pak. Terima kasih banyak. Iya Bu Rida. Bagaimana kalau kita ulang lagi Pak, yang saya sebagai coachnya, sebagai Bu Rida sebagai coachnya, kita ulang lagi ya Bu Rida. Iya Pak, lagi biar nanti kita bisa mengambil kita yang Oke, kita mulai aja Bu Rida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rida. Bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat lah Bu Rida. Alhamdulillah, senang pagi hari ini. Tapi saya tengok dari Andi, saya melihat
Pak Andi kurang bersemangat kayak biasanya. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Pak Andi tidak bersemangat pada siang hari ini? Itulah Bu Rida, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung untuk bercerita kepada siapa. Kira-kira Bu Rida ada waktu enggak kalau saya mau bercerita sama Bu Rida? Dan mohon maaf jika seandainya saya mengganggu waktu Bu Rida. Insya Allah, ini saya ada waktu. Jangan salahkan Pak Andi untuk cerita dengan saya. Dengan senang hati mendengarkan permasalahan yang sedang Andi hadapi pada saat ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Rida. Jadi begini Bu Rida, tadi ada sebuah kejadian pada saat saya dalam perjalanan menuju ke sekolah. Nah, kejadian itu membuat saya merasa terbebani, merasa tidak bersemangat untuk hadir sepenuhnya di sekolah pada hari ini, Bu Rida. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak Andi pada siang hari ini? Apa harapan Pak Andi setelah kita berbicara pada siang hari ini? Ya, yang saya harapkan setelah kita berbicara pada siang hari ini, saya mendapatkan ketenangan, Ibu. Setelah saya menceritakan ini semua tentang keluh kesah saya kepada Ibu. Baik Pak Andi, saya siap untuk mendengarkan keluh kesah Pak Andi pada siang hari ini. Oke Ibu, saya sangat berharap sekali ya Bu ya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini Ibu. Iya, semoga dengan kita berbicara ini kita bisa memecahkan permasalahan yang sedang Bapak Andi hadapi ya Pak. Jadi permasalahan yang Bapak Andi rasakan pada saat ini, coba Pak Andi ceritakan apa permasalahan itu yang membuat Pak Andi merasa tidak tenang, nyaman gitu. Jadi Bu Rida, tadi pada saat saya berangkat ke sekolah, saya terburu-buru sehingga kecepatan motor saya itu tadi dalam kecepatan tinggi, kemudian sampai di perempatan jalan, di simpang 4 itu loh Bu Rida, ada seorang bapak-bapak ingin menyeberang jalan. Dengan apa tadi saya hampir saja menabrak bapak-bapak tersebut. Kemudian pada saat menabrak bapak tersebut saya merasa tegang, merasa tenang, merasa tegang ya, merasa bersalah. Loh, seandainya tadi bapak ini tertabrak, bagaimana dia, saya bagaimana? Itu yang saya pikirkan Ibu, sehingga membawa permasalahan di dalam diri saya pada saat ini Ibu. Seperti itu Bu Ida. Jadi ini permasalahan yang membuat merasa tidak tenang, kepikiran terus, tegang, ya. Iya seperti itu Bu Rida. Jadi saya merasa bagaimana begitu, kepikiran terus. Jadi makanya saya ingin mencari teman cerita bagaimana ya caranya untuk menghilangkan rasa yang ada di dalam diri saya pada saat ini Bu Rida. Iya. Jadi setelah bicara ini bagaimana perasaan Anda? Apanya Bu?
Jadi setelah Pak Andi bercerita kepada saya, apa yang Pak Andi rasakan pada saat ini? Tentu dengan bercerita kepada Bu Rida, tentu saya sedikit merasa lebih tenang, lebih nyaman, lebih aman, karena tadi Bu Rida sudah mendengarkan keluh kesah saya, kemudian Bu Rida kemudian menanyakan bagaimana solusinya Pak Andi, kata Bu Rida tadi. Tentu dengan melihat kejadian tadi pagi, Bu, saya menanamkan di dalam diri saya harus lebih berhati-hati dalam berkendara, Ibu. Ya. Sehingga tidak. Jadi selanjutnya dari apa yang kita bahas ini, permasalahan hari ini, rencana Pak Andi untuk ke depannya bagaimana? Oke, Ibu. Rencana saya ke depannya tentu saya pada saat berkendara saya harus lebih hati-hati lagi, Ibu. Kecepatan motor saya kurangi. Saya berangkat ke sekolah lebih awal karena di pagi hari itu orang masih belum banyak berlalu lalang. Kemudian pada saat di perempatan jalan saya harus lihat kiri kanan dulu, Ibu. Kemudian saya harus membunyikan bel atau klakson motor saya pada saat melintasi perjalanan. Sekian, Ibu. Mudah-mudahan ini dengan bercerita ini saya sedikit lega ya, Bu ya. Subhanallah, itu ide-ide yang bagus. Saya sangat setuju atas ide-ide yang Bapak Andi berikan. Contohnya Pak Andi tentunya harus lebih hati-hati lagi ke depannya, lebih awal karena jalanan masih sepi, kalau berbelok melihat kiri kanan dan juga lampu itu ide yang sangat bagus menurut saya, Pak. Iya. Mudah-mudahan setelah bercerita tadi saya bisa lebih berhati-hati lagi ya, Bu Rida ya. Iya, Pak Andi. Karena ingat Pak Andi, keselamatan kita itu sangat diimpikan oleh keluarga kita, terutama anak kita, orang tua kita, dan peserta didik kita ya Pak. Jadi Pak Andi itu jangan kecepatannya lebih tinggi lagi. Tolong kecepatan Pak Andi, kata Pak Andi dikurangi. Benar itu Pak Andi, supaya kejadian yang menimpa Bapak Andi tadi pagi tidak terulang kembali. Iya, Ibu. Alhamdulillah, saya semakin senang dan syukur kepada Pak Andi yang telah mencari solusi dari permasalahan itu sendiri. Oke, Bu Rida. Terima kasih Bu Rida atas apanya? Atas solusi-solusi yang Bu Rida berikan. Semoga bermanfaat bagi saya atau bermanfaat bagi kita semua ya Bu Rida di dalam berkendaraan. Ya. Keselamatan kita terjaga. Iya Pak Andi, lebih cepat Pak Andi mengambil keputusan seperti itu Pak Andi. Semoga Pak Andi bisa lebih aman lagi nantinya. Iya Ibu. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas atas masukan, atas penguatan yang Ibu berikan atas solusi-solusi tadi yang saya berikan. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Rida karena tanggapan yang Bu Rida berikan itu bernilai positif bagi saya.
Iya Pak Andi. Itu gunanya kita saling berbagi Pak Andi. Eh, eh, berbagi atas permasalahan yang kita hadapi. Dan kita tentunya saling berbagi ya Pak untuk permasalahan yang kita hadapi ini Pak Andi. Mungkin sampai di sini obrolan kita pada siang hari ini Pak Andi, karena jam yang saya datang, jadi lain kali kita sambung lagi obrolan kita pada sesi-sesi selanjutnya Pak Andi. Oke Bu Rida, terima kasih banyak Bu Rida. Ya, assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Rida. Selanjutnya kita apa lagi Pak Andi? Kita tunggu kawan-kawan yang lain bergabung aja Bu Rida di ruang utama ini. Lah siap diskusi Pak Andi, Pak Tommy. Nggak bau deh Pak Tommy. Ya, Bu. Sudah siap prakteknya Pak Tommy? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Lancar Pak Tommy. Bu sama siapa? Pak Andi? Jawab Pak. Lancar Bu Ati. Ya Pak Andi, alhamdulillah lancar. Bu Sitrida aman? Meskipun badan kurang fit. Piloting 3 kan? Apa Bu Ate? Masuk piloting 3 kan? Alhamdulillah ya Pak Bu Ate. Tuh minta bagi jurnal sama Pak Andi.
Ya Bapak Ibu, sudah bergabung semua kita. Oke, sudah. Oke, Bapak Ibu, sudah tadi kita sudah melakukan praktik coaching, sudah terekam kedua-dua kita ya Bapak Ibu ya, kita sebagai